semuanya, kembali lagi bersama saya Uta di konten Meracau. Di episode kali ini aku akan bahas soal balapan Formula E yang pada hari Sabtu kemarin berhasil diselenggarakan dengan sukses di Jakarta, di kota Jakarta yang masuk ke dalam rangkaian seriesnya Formula E, ya kan? Eh, Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih dan selamat kepada Jakarta yang sudah berhasil dengan sukses menyelenggarakan balapan Formula E untuk pertama kalinya di Jakarta. Dan ini menjadi satu bukti lagi bahwa Indonesia nih ternyata sudah mulai dilirik nih sama beberapa perlombaan-perlombaan dunia untuk bisa menjadi tuan rumah gitu kan. Sebelumnya kan ada Mandalika, MotoGP Mandalika, kemudian sekarang ada series Jakarta Formula E. Itu luar biasa banget lah ya. Pertama-tama sebelum kita masuk ke topiknya, eh aku akan sedikit membahas mungkin Formula E ya, meskipun tidak terlalu detail gitu karena kalian pasti bisa melihat di Google banyak sekali sejarah yang kemudian bisa kalian baca untuk mengetahui Formula E ini apa sih sebenarnya gitu kan. Kemudian apa yang beda dengan Formula One gitu. Pertama-tama Formula E ini digagas pada tahun 2011 kawan-kawan. Itu masih gagasan. Kemudian perlombaan pertamanya berlangsung di Beijing di Cina tahun 2014. Kemudian sejak tahun 2020 kemarin Formula E menjadi sebagai kejuaraan dunia. Kemudian kalau kejuaraan dunia nih setauku udah masuk ke dalam event resmi ya yang yang akan selalu diadakan di setiap seriesnya di beberapa negara gitu kan. Dan Formula E ini sama kayak Formula One berada di bawah FIA, yaitu Federasi Otomotif Internasional. Kemudian apa yang membedakan Formula E dengan Formula One? Formula One itu gini-gini, agak sedikit agak sedikit nggak sulit sih untuk membedakannya gitu kan. Kalau Formula E pasti dia pakai mesin listrik, bahan bakar listrik mobilnya gitu. Kalau Formula One kan mungkin masih pakai bahan bakar minyak mungkin ya, pakai bensin mungkin ya. Tapi Formula E ini murni menggunakan bahan listrik atau elektronik gitu kan. Makanya kan Formula E ini kan kalau nggak salah elektronik ya, apa electricity ya, pokoknya gitulah ya pokoknya ya. Sama seperti MotoGP kan kalau misalnya kalian tahu itu kan ada Moto E nya juga, jadi kejuaraan sekelas MotoGP tapi motornya pakai motor listrik gitu, sama seperti Formula E juga konsepnya seperti itu sama. Dan yang menjadikan Formula E menarik ini sirkuitnya berbeda daripada Formula One, meskipun ada beberapa sirkuit yang iya, masih ada beberapa sirkuit yang di Formula One yang tetap dipakai Formula E. Tapi rata-rata itu sirkuitnya udah beda semua. Dan yang paling unik adalah semua sirkuit yang berada di Formula E itu rata-rata street circuit, yaitu sirkuit jalan raya gitu. Sama seperti di Jakarta kemarin kan itu kan hitungannya kan sirkuit jalan raya gitu kan. Kemarin hari Sabtu kemarin tidak disangka gitu kan. Beberapa orang meragukan penyelenggaraan Formula E. Banyak yang bilang bahwa apakah ini akan menjadi satu ajang yang bergengsi lainnya, yang kemudian banyak mengundang atensi publik gitu kan. Banyak juga yang meremehkan ini sepi nih pasti ini Formula E ini, karena kan siapa sih yang tahu pembalapnya, siapa sih yang ngikutin kejuaraannya gitu kan. Ternyata pada Sabtu kemarin itu kalau gak salah hampir semua tribun tuh full, luar biasa banget. Ada Pak Jokowi juga datang, Pak Anies Baswedan sebagai Gubernur Jakarta juga hadir, ada Bu Puan juga, ada beberapa pejabat lah intinya yang juga hadir untuk menyaksikan langsung balapan Formula E pertama di Indonesia di Jakarta. Congratulations semuanya. Kemudian ada juga nih yang nyinyir nih Oh ya, sebelum itu sebelum itu resultnya di Jakarta E-Prix itu dimenangkan oleh Mitch Evans dari Jaguar Racing. Kemudian juara dua adalah Jean Eric tulisannya VERGNE ya, ini ya apa sih bacanya, dari tim Ticita. Kemudian Eduardo Mortara dari tim Venturi. Eh, ini adalah ajang yang menurut aku sekali lagi membuktikan bahwa Jakarta bisa loh, Indonesia bisa loh untuk menjadi tuan rumah gitu kan. Tinggal tunggu Piala Dunia aja nih, apakah Indonesia mampu untuk menyelenggarakan Piala Dunia tuh kan. Karena ajang otomotif sudah semua nih, MotoGP udah, kita Formula E udah, mungkin Formula One bisa nih, Mandalika bisa ya kan, Formula One siapa tahu gitu kan, dilirik gitu kan. Kemudian sedikit mengulik sirkuit Ancol ya. Ini kan namanya apa sih? Apa Jakarta International Street Circuit apa sirkuit Ancol ya? Tapi kebanyakan di berita
apa namanya, nyebutnya sirkuit Ancol gitu. Dan ketika aku tadi sedikit ngulik ya, sirkuit Ancol ini ternyata sudah dibangun sejak tahun 70-80-an kalau nggak salah. Kemudian mungkin di apa, renovasi mungkinnya untuk sirkuit, untuk ajang ini gitu kan. Dan pembangunan apa namanya, sirkuit Ancol ini dimulai awal Februari 2000, apa awal Februari ya? Pokoknya kalau nggak salah, sirkuit ini menjadi sirkuit tercepat, menjadi pembangunan sirkuit permanen tercepat di dunia, katanya seperti itu. Kalau nggak salah memakan waktu sekitar 60 harian deh kalau nggak salah. Apa namanya, dan juga kan kalau misalnya kalian lihat kan memang ada banyak sekali berita yang mengatakan bahwa Formula E apa namanya, sirkuitnya memang cepat banget progresnya gitu kan, meskipun kemarin sempat ada insiden tribun roboh, tapi untungnya tepat hari H itu enggak apa namanya, tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, untungnya seperti itu. Dan kemudian balapan Jakarta E-Prix dimulai jam 3 sore waktu Indonesia Barat gitu. Yang ingin aku bahas dari Formula E adalah gini, warga kita itu masih terbelah ternyata teman-teman. Jadi lagi-lagi ya, pembangunan ini, ajang ini tidak lepas dari pembahasan soal politik. Jadi memang ada beberapa kubu yang bahkan dari pembangunan Formula E-nya aja pembangunan sirkuitnya aja udah banyak sekali permasalahan, ada permasalahan dana juga, ada permasalahan berbagai macam lah pokoknya gitu ya. Orang-orang yang berkepentingan sana yang kemudian meragukan dan meremehkan sekali lagi seperti itu. Ketika ajang ini dilaksanakan, masih banyak tuh yang nyinyir tuh. Masih banyak yang nyinyir soal apa namanya, apakah layakkah Indonesia menyelenggarakan ajang ini, kemudian apa profitnya bagi kita seperti itu. Yang aku gak habis pikir adalah masyarakat kita tuh gak pernah bisa bersyukur gitu ya, bahwa gini, coba singkirkan semua isu politik sementara untuk satu ajang ini, atau waktu MotoGP kemarin deh, kita jangan sangkut pautkan semua dengan politik lah gitu. Kita harusnya bersyukur gitu bahwa Indonesia nih bisa menjadi tuan rumah di dua ajang yang prestisius lah, ajang yang mungkin bagi sebagian negara juga menginginkan, tapi kita yang dipilih nih gitu. Berarti kan orang Formula E mungkin ya, pejabat-pejabatnya gitu paham gitu, atau enggak memang apa namanya, dia percaya sama Indonesia untuk bisa menyelenggarakan dan menjadi tuan rumah di series berikutnya di ajang Formula E seperti itu gitu. Banyak banget tuh komen-komen yang apa namanya, yang apa nih, tribunnya pasti sepi nih gitu, siapa sih yang ngikutin kejuaraan Formula E, atau enggak ini dananya kebesaran nggak sih untuk membangun seperti ini dan segala macam gitulah. Bro, sekali lagi bro, kalau misalnya kalian komentar, emang ada yang mengikuti ajang Formula E? Gini, mungkin ada, tapi gini, orang yang mencintai kejuaraan otomotif pasti melihat bro, pasti melihat. Misalnya gua nih suka MotoGP, suka Formula One juga gitu, pasti melihat Formula E, pasti kepingin tahu, meskipun nggak melihat secara full race-nya ya, tapi at least aku ngeh nih bahwa ada Formula E nih, ngelihat nih meskipun dari layar TV doang gitu kan. Jadi ada teman-teman, nggak mungkin nggak ada pasti yang ngelihat. Ada pasti yang ngelihat. Orang-orang pecinta otomotif pasti ngelihat. Pun meskipun dia nggak cinta sama kejuaraannya, dia ngelihat karena kepingin lihat eventnya doang, kepingin ngelihat sirkuitnya gimana sih, hype-nya gimana sih gitu. Tapi apakah itu termasuk ke dalam bagian orang-orang yang mencintai Formula E? Memang tidak. Tapi seenggaknya mereka ada untuk meramaikan kejuaraan itu. Itu yang apa namanya, yang aku bilang bahwa kenapa sih harus terbelah gitu men. Kita harusnya bersyukur gitu bahwa Indonesia terpilih menjadi tuan rumah gitu kan. Kita harusnya bersyukur Jakarta disiarkan di seluruh dunia di ajang Formula E. Kemudian ada juga yang nyinyir nih, entah dari kubu sana kubu sini ya, ada yang membanding-bandingkan gitu kan. Apa namanya, dari kubu sini, oh Formula E tercepat nih pembangunannya gitu ya, kemudian Mandalika lama banget. Di sisi lain juga seperti itu, saling banter nih antar kedua kubu nih kan, terbelah kita tuh. Gini, gak bisa disamakan kecepatan pembangunan antara sirkuit Mandalika di Lombok dan sirkuit Ancol di Jakarta. Gak bisa lah. Orang gini, perbedaannya jelas dari federasi yang menaunginya, dari apa namanya, kepala apa sih aku bilang,
Kayak MotoGP kan Dorna tuh. Kalau Formula Formula E kan beda juga itu, kepalan yang ketiga masuk gitu. Itu aja beda dari persyaratannya, dari peraturan-peraturan yang harus dipenuhi. Dan juga bro, dari panjangnya juga beda lah. Lombok kenapa lama? Itu karena kita kan pembangunan dari nol dan juga memang membutuhkan luas lahan yang luar biasa. Kalau MotoGP kan memang butuh beberapa space untuk apa ya namanya? Gak bisa apa ya? Untuk misalnya pembalap jatuh ini kan butuh kayak space yang agak lebar gitu buat apa namanya? Buat pembalap kalau jatuh tuh safe gitu kan. Banyak hal yang harus diperhatikan dalam MotoGP gitu. Makanya lama gitu. Dengan Formula One kenapa cepat? Mungkin karena jarak sirkuitnya juga pendek dan juga Formula One itu tidak membutuhkan lahan yang apa ya? Sirkuit yang tidak membutuhkan lahan yang cukup luas gitu. Kalau misalnya kalian perhatikan di Monaco, street circuitnya Monaco itu jalan raya. Jadi memang apa namanya di Jakarta juga seperti itu. Jadi jarak antara lintasan dan juga apa ya tembok kiri kanan tuh memang agak dekat gitu. Karena memang kalau balapan mobil memang kalau gas tidak membutuhkan terlalu banyak space untuk apa ya mobilnya mungkin jatuh mungkin jatuh nabrak atau gimana langsung gitu aja. Jadi emang beda lah, gak bisa dibandingkan lah kecepatan pembangunan antara sirkuit Ancol dan juga sirkuit Mandalika. Beda banget, gak bisa disamakan. Jadi ajangnya juga beda kan gitu. Kemudian eh, orang-orang juga apa namanya, sepertinya masih masih apa ya mungkin ya, masih tidak bisa bersatu nih gini. Jangankan ini otomotif ya, ajang otomotif balapan gitu kan. Gimana kalau Pildun nih misalnya? Gimana kalau Pildun misalnya kita jadi tuan rumah gitu dan masyarakat kita terbelah gak bersatu untuk menyukseskan Pildun gini misalnya, waduh parah cok, parah. Aku gak habis pikir kenapa kita masih masih terkotak-kotak, masih terbelah gitu dan kita tidak bisa sama-sama bersatu atau memperjuangkan apa ya, memperjuangkan antusias kita untuk apa namanya, untuk keberlangsungan penyelenggaraan yang luar biasa ini gitu loh. Dan aku pikir tahun depan eh, Formula E di Indonesia maupun MotoGP di Indonesia akan jauh lebih sukses jika kita mau untuk bersatu dan mengesampingkan semua perspektif politik dan bla bla dan segala macam gitu kan. Dan juga apa untungnya misalnya ada yang tanya. Ya kemudian bangun MotoGP, bangun Formula E apa untungnya bagi kita? Menguntungkan pasti bro, pasti menguntungkan. Ini orang-orang nih pasti nggak asal-asal nyeplos aja nih, paling nggak nguntungin ya, merugikan negara dan segala macam. Pasti menguntungkan. Coba deh lihat di kalau nggak salah waktu itu sempat Kementerian Pariwisata mengeluarkan hasil efek dari ajang Formula E gitu kan. Sama waktu di Lombok juga gitu kan, meningkatkan apa namanya pendapatan UMKM sekian, kemudian meningkatkan apa ya pendapatan dari turis dunia juga, turis lokal juga, pasti ada efeknya cuy. Dan juga itu untuk siapa ya? Untuk pemulihan ekonomi kita gitu. Dan ajang Formula E kemarin maupun ajang MotoGP kemarin menjadi salah satu tanda bahwa Indonesia perlahan mulai pulih dari krisis pandemi COVID-19. Pemulihannya cepat luar biasa. Sehingga kita udah bisa nonton rame-rame gitu kan. Jadi memang ini adalah satu progres yang luar biasa bagi negara kita dan please lah jangan terlalu banyak berkomentar yang buruk gitu kan. Ya ini untuk siapa? Ini untuk Indonesia gitu kan. Mungkin tahun depan mungkin kalau kita sukses menyelenggarakan dua ajang itu, mungkin beberapa event olahraga dunia juga mau kan ke Indonesia karena melihat kesuksesan Formula E atau MotoGP gitu kan. Jadi kan semakin positif kita, semakin dipandang untuk menjadi atau untuk dipercaya untuk menjadi tuan rumah gitu kan, luar biasa deh. Dan formula dan sedikit membahas sirkuit Formula E itu keren banget, desain sirkuitnya keren banget, aku pikir keren banget. Dan ya sekali lagi amazed banget gua nih, nggak nyangka kalau misalnya kita bisa ngelihat loh Formula E di Jakarta gitu, sama seperti MotoGP Mandalika kemarin. Anjing, aku yang selalu ngelihat MotoGP di negara-negara lain gitu kan, pas kemudian waktu itu di Indonesia kita disorot dunia, kita di seluruh dunia dan kita masih mau terbelah gitu, kita masih mau saling ngejek-ngejekan antara kedua atau antara beberapa kubu yang berkepentingan gitu loh. Kadang-kadang politik itu memang sedikit jahat memang sebenarnya kalau menurut aku ya.
membutakan beberapa hal sehingga kita tidak bisa melihat ada hal yang jauh lebih positif sebenarnya daripada cuma sekedar tarik ulur politik, tarik ulur soal siapa yang paling hebat dan segala macam gitu. Sukses lah buat Formula E, luar biasa, appreciate banget. Jadi mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan pada episode kali ini. Apapun itulah ya, apapun perbedaan yang kita punya, toh kita masih berada di negara yang sama gitu. Perbedaan akan selalu ada. Dan kita harus menerima perbedaan itu tanpa harus saling menghujat, tanpa harus saling melakukan hal-hal yang tidak perlu gitulah. Ya demi apa ya, demi Indonesia. Thank you for watching guys. Sampai jumpa di episode meracau selanjutnya. Ciao. Selamat malam.